Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah kebijakan publik. Dosen pengampunnya adalah saya sendiri. Kemudian Ibu membuka via tanya jawab, bisa juga melalui nomor ponsel Ibu dan juga boleh melalui email. Oke, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan kebijakan publik menurut para ahli. Baik, pengertian menurut Thomas Erdi. Penekanannya di sini dia menekankan bahwa pembuat kebijakan adalah pemerintah. Jadi pembuat kebijakan itu adalah pemerintah dalam penekanannya. Kemudian yang kedua merupakan pilihan fundamental pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi dari kedua itu definisinya ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan atau tindakan dan bahkan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Jadi di samping pemilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Jadi kebijakan menurut Thomas Erdi ini agak agak sulit untuk memahami. Jadi nanti kalau misalnya kurang dimengerti bisa ditanyakan kembali ke Ibu. Baik, kemudian menurut ahli yang berikutnya ini ada Harold Laswell menekankan bahwa program yang direncanakan kemudian berlandaskan pada tujuan, nilai, dan praktek. Jadi suatu program pencapaian tujuan, nilai, dan praktek yang terarah. Kemudian kita lanjut pada slide berikutnya, itu menurut kamus Cambridge. Jadi kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang mempengaruhi setiap orang di suatu negara, kebijakan umum. Saya ulangi, kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang mempengaruhi setiap orang di suatu negara atau kebijakan secara umum. Jadi itu ya menurut kamus Cambridge. Kemudian ada beberapa kemudian ada tujuan daripada kebijakan. Yang pertama, kebijakan publik adalah dapat dicapai kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat, ya. Kemudian ciri-ciri kebijakan publik. Ciri-ciri kebijakan publik di sini yang pertama itu kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua, kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan akan dipecahkan. Ya. Kemudian yang ketiga, kebijakan harus dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksana. Jadi kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui hasil akhir daripada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu. Kemudian ada beberapa tahapan kebijakan publik menurut ahli ya, Harold F. Gotner dalam public administrasi menjelaskan ada beberapa tahapan dalam proses terjadinya kebijakan publik. Jadi yang pertama itu adalah identifikasi masalah. Jadi
identifikasi masalah ini pemerintah mengevaluasi daripada permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat. Ya, dalam kata lain itu dalam kebijakan disebut isu daripada kebijakan publik. Jadi pemerintah mengidentifikasi masalah yang terjadi di masyarakat sehingga pemerintah tahu bahwa ini loh yang perlu kita identifikasi masalah di dalam masyarakat agar dibuat satu proses kebijakan yang dibuat, ya. Jadi dari permasalahan yang timbul di masyarakat itu dibuatkan yang namanya formulasi kebijakan publik yang dibuat. Jadi setelah dirumuskan, kebijakan itu sudah dimuat, ya. Ya, itu identifikasi masalah. Kalau formulasi, jadi setelah identifikasi masalah, yaitu tahap selanjutnya adalah formulasi kebijakan. Jadi setelah formulasi itu artinya dirumuskan kebijakan itu setelah dirumuskan. Jadi formulasi di sini kita sudah menghasilkan permasalahan yang timbul di dalam masyarakat. Jadi kita sudah mendapatkan permasalahan di dalam masyarakat, ya, sebagai pemerintah sudah mendapatkan bahwa permasalahan itu yang hadir dari masyarakat yang harus dirumuskan ke dalam formulasi kebijakan publik. Jadi itu kemudian setelah formulasi ada namanya legitimasi. Legitimasi itu kata lain bahwa lanjutan daripada formulasi tadi. Ya, lanjutan daripada formulasi tadi itu legitimasi. Jadi merupakan langkah lanjut setelah formulasi kebijakan yang bertujuan untuk memberikan otorisasi dan kekuasaan pada proses dasar pemerintah. Jadi, jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Jadi itu butuh pengakuan dari warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Kemudian masuk pada aplikasi kebijakan publik. Itu tahapan menurut Harold F. Jadi masuk pada aplikasi. Aplikasi ini dengan kata lain itu adalah implementasi daripada implementasi kebijakan. Jadi aplikasi itu merupakan implementasi. Implementasi artinya penerapan kebijakan yang telah dibuat. Jadi kita sudah masuk pada proses penerapan kebijakan itu. Implementasi. Jadi dari beberapa permasalahan, kemudian perumusan, kemudian legitimasi. Jadi di sini ada proses yang namanya aplikasi. Aplikasi itu adalah penerapan. Penerapan artinya dalam biasanya disebut implementasi kebijakan. Jadi kebijakan yang telah dibuat dilaksanakan oleh aktor pemerintah. Kemudian diterapkan kepada kelompok sasaran atau masyarakat yang membutuhkan daripada perhatian pemerintah. Contoh, misalnya implementasi program kebijakan, implementasi kebijakan terkait dengan bantuan misalnya dari pemerintah. Jadi di situ itulah namanya aplikasi. Jadi kebijakan tadi dari pemerintah ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan, untuk yaitu kelompok sasaran kepada masyarakat yang wajib mendapatkan, ya, untuk program itu. Kemudian setelah program itu dilaksanakan, maka ada namanya proses evaluasi dari
pada kebijakan itu sendiri. Jadi ini adalah tahap akhir dari program kebijakan publik. Itu namanya adalah evaluasi kebijakan. Jadi program-program pemerintah yang dikucurkan, yang dilaksanakan, diterapkan kepada masyarakat, itu kelanjutannya adalah setelah dilaksanakan itu adalah yang namanya evaluasi. Jadi program yang dilaksanakan pemerintah itu harus dievaluasi. Nah, apakah program-program yang dilaksanakan itu berjalan sesuai dengan apa yang tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah itu sendiri, atau masyarakat yang menjadi sasaran daripada program itu berhasil atau tidak. Contohnya tadi adalah terkait dengan kebijakan pemerintah bantuan untuk masyarakat miskin misalnya. Jadi dievaluasi apakah program itu berhasil atau tidak. Ya, itu. Jadi kalau misalnya proses evaluasi dilakukan, apakah proses kebijakan pemerintah itu berjalan sesuai apa yang diinginkan, apa tergantung daripada hasil akhir daripada program itu yang telah ditentukan. Jadi apabila evaluasi tadi tidak berjalan dengan sesuai dengan apa yang diinginkan atau yang tidak tercapai misalnya, maka pemerintah akan mengambil alternatif lain di dalam kebijakan itu. Jadi kalau misalnya kebijakan itu terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, jadi misalnya contohnya seperti pemberian bantuan kepada masyarakat, sebut saja seperti BLT misalnya. Jadi kalau misalnya proses BLT itu tidak berjalan dengan apa yang diinginkan oleh maksud saya proses BLT itu tidak tepat pada sasaran, pada implementasinya, maka pemerintah akan mengambil alternatif lain untuk harusnya ya, untuk agar supaya tingkat kesejahteraan itu bertambah. Misalnya kemarin ada program beras miskin atau raskin itu ya, program pemerintah. Jadi setelah program raskin itu dilaksanakan oleh pemerintah, sudah tersalurkan kepada pemerintah, maka lahir lagi yang namanya BPNT lagi. Ya Rastra ya, maaf Rastra. Beras sejahtera. Jadi dari Raskin ke Rastra. Kenapa pemerintah mengganti nama tetapi sama sasarannya? Maka itulah kebijakan. Apabila satu dievaluasi tidak berjalan dengan sesuai dengan apa yang diinginkan, atau outputnya tidak, maksudnya hasilnya tidak tercapai, maka kalau diukur tingkat kesejahteraan itu tidak bertambah, maka pemilihan alternatif lain dilakukan seperti itu. Kemudian berbicara program tadi, maka evaluasinya berarti tidak tepat pada sasaran, maka dibuatlah lagi yang namanya pemilihan alternatif lain, sehingga tercapailah pemilihan alternatif lain itu. Jika berhasil dalam evaluasinya, maka hasil yang dicapai, yang diinginkan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat itu tercapai begitu. Jadi itulah proses daripada tahapan kebijakan publik setelah kebijakan itu ada. Misalnya identifikasi masalah, formulasi, legitimasi, aplikasi, evaluasi sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi ya. Jadi mungkin demikian demikian materi yang
sempat saya sampaikan pada hari ini. Kalau misalnya adik-adik mahasiswa ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang disampaikan, ada yang kurang dipahami atau yang tidak dimengerti, saya sudah tadi pada slide pertama tadi sudah saya sampaikan nomor handphone ataupun email saya, bisa langsung japri atau lewat WA pribadi begitu. Bisa juga lewat kelompok maksudnya lewat grup ya. Jadi bisa juga lewat email. Jadi mungkin dalam kesempatan ini terima kasih, itu merupakan materi yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.